Stehmu cik oke ra? Masih, ya kono didol kok. Harusnya kan nangis-nangisnya ke Pak Sun Haji gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Kedan, gimana kabar kalian? Gue harap si Triple S ya, semoga sehat selalu. Nah Kedan, di video kali ini gue akan ikut cerita tentang kasus yang lagi ramai banget dibicarakan di mana-mana. Tentang kejadian seorang pendakwah yang tidak bertutur kata dengan semestinya. Tapi di sini gue akan ambil poin baiknya dulu ya. Poin baiknya dulu, karena kita mengutamakan yang baik-baik dulu. Dimana mata gue tertuju kepada sosok Bapak Sun Haji ini cuy. Dan pelajaran penting yang bisa gue ambil dari Bapak Sun Haji ini, kita lihat bagaimana kehidupan beliau cuy. Dari Bapak Sun Haji ini gue dapat pelajaran bahwa bisa aja Kedan, rezeki yang lo dapetin hari ini itu adalah akumulasi dari kesabaran, keikhlasan, dan kebaikan yang selama ini lo terus-menerus jaga dan lo amalkan. Contoh kayak Bapak Sun Haji ini kan, udah banyak lah yang memberikan beliau hadiah umroh, belum lagi ada bantuan berupa uang cash atau modal usaha. Bahkan ada salah satu masjid di Jogja yang bernama Nurul Asri, ini ikut andil dalam kebaikan ini cuy. Yang mana masjid ini membantu untuk memberikan Bapak Sun Haji berupa rumah, hadiah rumah cuy. Karena memang beliau kan memang belum punya. Selama ini belum masih ikut tinggal di rumah bersama mertua beliau. Nah Kedan, dari berita menyenangkan yang kita dengar sekarang ini, baru-baru ini, tentang Bapak Sun Haji yang dapat timpukan banyak rezeki ya. Ada kisah pilu yang selama ini beliau jalanin dengan sabar dan tabah ternyata weh. Yang kisah ini diceritakan oleh para tetangganya langsung. Biasanya tetangga itu kan agak jujur banget ya. Kalau orangnya jelek ya dia bilang jelek. Kalau orang yang baik dia bilang baik. Nggak mungkin orangnya jelek tetangga bilang orangnya baik. Nggak mungkin. Apalagi ada kejadian kayak gini kan. Nah, tetangga Bapak Sun Haji ini bersaksi gitu. Kalau Bapak Sun Haji ini adalah orang yang sangat baik dan sangat polos. Saking baiknya, dulu beliau ini pernah ditipu orang cuy. Emang kelihatan dari muka bapak ini ya, sangat polos gitu. Sampai ditipu orang. Masya Allah, kasihan banget kan. Dan warga menceritakan lagi kalau beliau ini pernah dibegal. Ya Allah, Kedan, lu bayangin kasihannya bapak ini dibegal. Astagfirullah. Nggak sampai di situ aja. Ternyata beliau ini ya, tahun lalu itu pernah kecelakaan kerja. Astagfirullah, ya Allah, innalillah. Kasihan kali kan. Udah mah pernah ditipu, dibegal, terus tahun lalu kecelakaan kerja yang menyebabkan tangan beliau ini patah cuy. Jadi tangganya itu ceritain, Bapak Sun Haji ini pernah kerja di tempat kayu gitu. Terus beliau saat kerja itu kejatuhan kayu dan nimpa tangan beliau cuy. Hingga akhirnya tangannya itu patah. Dan kecelakaan ini juga lah yang menyebabkan beliau nggak bisa kerja berat lagi Kedan. Hingga akhirnya beliau itu sekarang kerjain apa aja yang bisa dikerjain. Mulai dari buruh tani, bantu-bantu warga, dan jualan es teh yang sampai sekarang kita tahu. Ya sampai kemarin dihina itulah. Stehmu cik oke ra? Masih, ya kono didol kok. Dan dari kisah hidup beliau ini gue dapat dua pelajaran berharga kali lah menurutku ya, sekaligus gitu. Yang pertama, bagaimana menjadi seorang ayah yang sangat bertanggung jawab cuy. Kenapa beliau ini viral banget kejadiannya? Karena banyak orang yang memposisikan kalau mereka ini anak dari Bapak Sun Haji. Dan gimana mereka ngerasa kalau bapaknya yang lagi mati-matian jualan es untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari, itu dikatain itu cuy. Jadi orang nggak terima, orang merasa marah gitu tatkala. Dan kata-kata itu keluar dari orang yang seharusnya tidak mengatakan hal itu. Makanya kita tahu bagaimana bertanggung jawabnya Bapak Sun Haji ini sebagai seorang ayah untuk keluarganya. Dan yang kedua, pelajaran kedua ya, bagaimana seorang hamba yang tabah dan sabar terhadap segala ujian. Wah, luar biasa ya. Nah sekarang gue akan bicara tentang Bapak Miftah ini. Sedikit aja gitu. Gue pernah dengar nasihat dari kiai di kampung tempat tinggal gue sekarang. Kiai berarti orang NU ya. Jadi kiai gue itu bilang begini cuy, ini teko, dia akan mengeluarkan apa yang ada di dalam isinya. Jadi kalau di dalam teko ini air zam-zam, saat dituangkan, pasti yang keluar dari muncung teko ini
akan air zam-zam cuy. Nggak mungkin keluar kopi, nggak mungkin keluar es jeruk atau apa, you name it lah kan. Kalau dia isinya air zam-zam, dia akan keluarnya air zam-zam. Sama juga sebaliknya cuy. Kalau isi teko ini air pecerahan, air comberan, air koya atau apalah kalian sebut, kira-kira yang akan keluar dari muncung teko ini apa? Jawab di kolom komentar yang lucu-lucu ya. Oke, ini pertanyaan nih. Kalau di dalam teko ini isinya peceran, comberan, kalau dituang keluar dari muncung teko ini kira-kira apa? Jawab di kolom komentar yang lucu-lucu ya. Yang lucu-lucu, jangan serius-serius sekali. Nah, jadi itulah yang gua dengar dari kiai tempat gua tinggal ini saat beliau ceramah. Kayak gitu. Kalau apa yang dalam hati orang baik, biasanya itu akan keluar yang dari mulutnya itu yang baik-baik cuy. Begitu juga sebaliknya. Nah, di sini gue juga pengen nekenin ke orang-orang yang ada di panggung itu. Jadi ya kita akan tetap panggil mereka Gus ya, Gus Miftah. Gue akan tetap panggil Gus karena dia mau dipanggil seperti itu. Nabi bilang kan kalau orang itu kita harus panggil orang seperti apa yang dia inginin. Kalau dia mau dipanggil sebagai ini ya kita panggil aja gitu. Karena mereka pengen dipanggil Gus, yang satu lagi ada pimpinan pesantren, panggil aja Ustadz. Karena mereka pengen itu. Satu lagi samping kirinya ada lagi Habib kan. Cuman saran gua kayak gini, kalian itu jangan mau pakai gelarnya aja untuk keuntungan pribadi yang lain-lain. Tapi kalian harus terapkan gelar kehormatan itu ke kehidupan kalian sehari-hari, perilaku kalian sehari-hari, perkataan kalian sehari-hari. Jadi kalau mau dipanggil Gus, bersikaplah sebagai seorang Gus. Kalau mau dipanggil Habib, bersikaplah seperti seorang Habib. Ya, udahlah, gue nggak mau panjang lebar lah kalau ke sini. Cuman poin gue itu aja. Ada hikmah di balik kejadian ini, dan menurut gue kita nggak usah berlarut-larut mikirin hal ini karena si Gusnya juga kan udah minta maaf ke Pak Sun Haji gitu kan, dan udah mundur juga dari jabatannya, minta maaf ke presiden, nangis-nangis ya, walaupun secara logika ya harusnya kan nangis-nangisnya ke Pak Sun Haji gitu. Bener gak sih? Harusnya dia itu nangis-nangisnya itu minta maaf ke Sun Haji gitu, bukannya ikut abah nggak umroh, ha? Mau ikut sama abah apa sama orang lain? Nggak begitu, harusnya terbalik kan, mohon maaf gitu ya. Tapi ya gitulah, setidaknya ya semoga dia tulus minta maaf dan beliau sudah bertanggung jawab mundur dari jabatannya gitu kan. Kita doakanlah yang terbaik bagi semuanya. Bapak Sun Haji, semoga ada 10 travel yang udah menjanjikan mau ikut beliau umroh. Semoga ya berarti tiap bulan beliau bisa berangkat kan. Kalau 10-10-nya menepati janji, bisa berangkat dan bisa banyak hikmah yang beliau dapatkan. Untuk para penceramah ya hati-hatilah kalau bicara. Oke, jangan arogan. Jangan ngerasa kita punya jabatan, kita bisa ngomong apa-apa aja, itu namanya lucu ya. Jangan arogan. Karena hari sial itu nggak ada di kalender cuy. Kalau gue lihat ya, Gus Miftah ini kalau beliau bilang ini cuman bercandaan, gue setuju beliau bercanda karena gue tontonin banyak bercandaan beliau itu kayak gitu, sering, nggak sekali dua kali beliau kono didol, nggak sekali dua kali, banyak loh beliau ngomong-ngomong begitu. Cuman ya lagi sial aja kemarin. Lagi apes ya, posisi dia punya jabatan di pemerintahan. Kedua ya, orang udah banyak kesel lah sama dia, banyak kontroversi sebelum-sebelumnya yang memicu ini meledak gitu kan. Akhirnya apes. Hari apes itu nggak ada di kalender, Gus, Bib, oke? Dan ya untuk dua orang yang lainnya itu yang ikut ngakak parah, gua rasa kayaknya netizen harus kasih hukuman juga untuk mereka berdua. Kasihan, jangan Gusnya doang lah. Si Bib itu juga harus kena, biar pelajaran, oke? Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Gue ucapkan jazakumullah khair. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.